Mengapa corak jubah para rohaniwan agama Buddha beragam? Mengapa corak tempat ibadah agama Buddha beragam? Mengapa tata cara puja bakti umat Buddha beragam? Bagaimana umat Buddha sebaiknya bersikap dalam keberagaman? Mari cari jawabannya dalam materi Bijak dalam Keragaman Agama Buddha. Salam bahagia, Namo Buddhaya. Pada materi ajar sebelumnya di elemen sejarah, kalian telah mempelajari tentang berbagai keragaman dalam agama Buddha. Nah, pada materi kali ini, kalian akan mempelajari tentang sikap bijak dalam keragaman agama Buddha. Dan setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami dan menerima keberagaman dalam agama Buddha sebagai konsekuensi dari sejarah panjang perkembangannya hingga saat ini dan dapat menjalin komunikasi lintas budaya agama Buddha sebagai wujud sikap bijak umat Buddha dalam keragaman agamanya. Nah, sekarang mari kita bahas mengapa agama Buddha beragam. Penting untuk kalian ketahui bahwa keragaman dalam suatu agama pada masa sekarang ini merupakan fenomena yang lazim terjadi bukan hanya di agama Buddha, melainkan juga di agama-agama lainnya. Keragaman ini seringkali disebut sebagai mazhab, aliran, atau sekte dalam agama. Berdasarkan sejarah perkembangan agama Buddha, Buddha Gautama mengajarkan kebenaran atau dharma kepada orang-orang yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan pada waktu yang berbeda pula. Walaupun demikian, pada masa itu belum muncul keragaman dalam bentuk aliran di agama Buddha. Mengapa demikian? Karena pada masa itu masih ada sosok Buddha Gautama yang dijadikan sebagai rujukan utama dan tempat bertanya bagi para pengikutnya. Namun, ratusan tahun setelah Buddha Gautama parinibbana, Dharma yang telah beliau ajarkan terus berkembang pesat dan menyebar berbagai wilayah dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan adat istiadat serta tradisi yang berbeda-beda. Dalam perkembangannya ke wilayah-wilayah tersebut, ajaran Buddha berdampingan dengan tradisi dan budaya setempat. Jadi, para penganut agama Buddha menjalankan ajaran Buddha dengan cara yang sejalan dengan budaya dan tradisi setempat. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab munculnya keragaman aliran dan sekte dalam agama Buddha. Berikutnya, penting juga bagi kalian untuk memahami hakikat keragaman dalam agama Buddha. Bahwa keragaman dalam agama Buddha hendaknya dimaknai sebagai berikut. Yang pertama, keragaman aliran dalam agama Buddha bukanlah perpecahan, tetapi munculnya cara berbeda dalam mempraktikkan ajaran Buddha. Kedua, keragaman aliran dalam agama Buddha pada umumnya berbeda dalam tata cara ritual dan bahasa keagamaan, tetapi tetap mengacu pada praktik dharma atau ajaran yang sama. Dan yang ketiga, keragaman aliran dalam agama Buddha
merupakan cerminan kekayaan budaya dan menggambarkan betapa agama Buddha telah berkembang dan menyebar melintasi berbagai benua dengan ragam budaya yang berbeda-beda. Pelajar Buddhis yang berbahagia, dalam keragaman aliran agama Buddha terkandung nilai-nilai universal yang harus tetap dijunjung tinggi. Apa saja nilai-nilai universal tersebut? Yang pertama adalah nilai atau ajaran dasar Buddha. Dan yang kedua adalah nilai humanisme. Apa nilai atau ajaran dasar Buddha? Yaitu meliputi kebijaksanaan atau panya, prajna, moralitas atau sila, dan pengembangan batin atau samadhi. Jadi, apapun aliran atau sektenya harus menumbuhkan kebijaksanaan dengan mengembangkan pandangan benar dan pikiran benar. Juga, apapun aliran dan sektenya harus mengembangkan moralitas melalui ucapan, perbuatan, dan penghidupan benar. Begitu pula, apapun aliran dan sektenya harus mengembangkan batin dengan melatih daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Sedangkan nilai-nilai humanisme yang dimaksud adalah nilai-nilai untuk mewujudkan keharmonisan dalam suasana keberagaman, yaitu terwujudnya toleransi dalam sikap, memahami dan menerima keragaman, menghormati dan menghargai perbedaan, dan menjalin komunikasi dan persatuan dalam keragaman. Anak-anakku, kalian telah mempelajari latar belakang, hakikat, dan nilai-nilai universal dalam keragaman agama Buddha. Selanjutnya, pemahaman kalian ini hendaknya dijadikan sebagai dasar, sebagai landasan dalam menjalin komunikasi harmonis lintas budaya dalam agama Buddha. Bagaimana cara menjalin komunikasi harmonis lintas budaya dalam agama Buddha? Maka perlu memperhatikan 3 prinsip berikut ini. Pertama, tanamkan pola pikir bahwa keragaman merupakan alasan kuat untuk menjalin kebersamaan. Kedua, gagas dan lakukan kegiatan-kegiatan sosial lintas budaya agama, bahkan lintas agama, untuk menciptakan semangat kebersamaan. Dan yang ketiga, gagas dan lakukan kegiatan dialog lintas budaya agama maupun lintas agama untuk meminimalisir kesalahpahaman. Demikian penjelasan tentang materi bijak dalam keragaman agama Buddha. Dan sebagai simpulan, mari kita pahami bersama bahwa perbedaan corak jubah para rohaniwan, perbedaan tempat ibadah, dan cara puja bakti dalam agama Buddha merupakan cerminan keragaman aliran atau sekte dalam agama Buddha. Berikutnya, apapun aliran dan sektenya, maka idealnya umat Buddha mengarahkan dirinya untuk mengembangkan kebijaksanaan, moralitas, dan kualitas batinnya. Dan keberagaman dalam agama Buddha hendaknya selalu dijaga dengan sikap toleransi dan kegiatan-kegiatan kebersamaan untuk mewujudkan keharmonisan. Nah, berikutnya kalian dapat memutar kembali video ini jika terdapat informasi yang belum dipahami dan dapat membaca materi ajar serta mengerjakan kuis yang tersedia. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.